Yang terpenting, clear tadi dengan adanya pembacaan dakwaan, maka secara sah tidak ada tindak pidana pemerasan. Jadi saya kasih waktu 7 kali 24 jam untuk segera minta maaf kepada Nikita Mirzani. Tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dr. Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan? Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Saya tidak pernah meminta uang dia. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Saya tidak pernah meminta uang dia. Ya gimana nggak dijebak, orang semua direkap, semua direncanakan. Ya gimana nggak dijebak, orang semua direkap, semua direncanakan. Kalian kalau nggak ada apa-apa nggak usah takut, santai. Niki gimana tadi pembacaan Niki? Dari kemarin gue diem loh 3 bulan. Apa yang mau ditanyain? Satu. Melihat dakwaan JPU tadi seperti apa? Pembacaan dakwaan banyak yang dipotong-potong. Rekaman yang sudah beredar isinya tidak seperti itu. Isinya Reza yang mengejar sahabat saya Mail. Ya, tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mail terus. Banyak ya. Jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dr. Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gladys memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Ya gimana nggak dijebak, orang semua direkap, semua direncanakan. Kalian pikir, ini proses begitu cepat. Reza, saya punya BAP-nya Reza, saya punya BAP-nya suaminya, saya sudah baca. Reza itu memperbaiki BAP-nya sebanyak 3 atau 4 kali. Ya, seperti yang kalian tahu, Reza Gladys ini kan pelangap-pelongo, ya. BAP yang pertama itu dirinya dia yang pelangap-pelongo. BAP yang kedua, BAP yang ketiga itu sudah terstruktur, terkondisikan dengan baik. Ya, tapi saya memang sengaja untuk diam selama ini. Kenapa? Karena saya mau mendapatkan hasil dari BAP Reza dan suaminya. Ini beredar seperti itu. Itu yang paling penting. Bang, tadi kita sempat keberatan dengan bacaan dakwaan seperti apa Bang? Katanya dakwaan atau ya, dia nganggap bahwa itu karena semua yang didakwakan itu bukan bercerita tentang dirinya. Anda kan mendengar yang didakwakan itu tentang peristiwa yang dikerjakan orang lain, tapi yang didakwakan terhadap dirinya. Anda kan mendengar sendiri tadi, itu yang jadi masalah. Tapi semuanya nanti akan saya tuangkan dalam eksepsi pada minggu yang akan datang. Yang terpenting, tidak ada tindak pidana pemerasan dan itu clear. Ya, dan itu sah secara sempurna, dinyatakan oleh jaksa penuntut umum, dituangkan dalam bentuk surat dakwaan, tidak pernah ada tindak pidana pemerasan. soal bantahan dari Doktif tadi gimana sih? Saya nggak ada urusan sama Doktif. Doktif saya. Ini tapi Mundur dulu Bang. Bang, sorry Bang. Tapi dari awal kan lu bilang harga itu pelongo-pelongo, tapi dia berani sama lu. Lihatnya gimana sih? Ya dia berani kan ada dalangnya. Kalau dia sendiri nggak mungkin lah. Artinya ada orang kuat di belakang dia. Ya lihat aja nanti. Dalangnya siapa sih? Lihat aja nanti. Akan dibongkar nggak sih nanti pada saat persidangan selanjutnya? Iyalah. Bayar ke mana ya? Mobil kebuka. Amit ada yang mau disampaikan untuk Reza Gladys Niki? Ada yang mau disampaikan nggak Niki? Ada yang mau disampaikan nggak Niki? Reza Gladys makan yang banyak sampai ketemu di pengadilan. Mbaknya masih belum. Nggak apa-apa deh, biarin. Kanan kiri aja, kanan kiri. Kiri kanan. Kamu kesana aja nggak apa-apa. Udah nanti. Ya udah nanti aja kesana. Ya, pintu mau ditutup. Awas. Ini aja ya. Kejanggalan menurut Niki
semua yang diuraikan itu adalah sebuah perbuatan orang lain, tapi kenapa ada di dalam dakwaan dia? Anda bisa mendengarkan tadi, ada beberapa peristiwa dan kejadian itu dilakukan orang lain. Tapi ada di dalam dakwaan Niki, seolah-olah Niki yang melakukan, atau bagian dari persoalan tersebut. Itulah yang menjadi masalah dan nanti pada persidangan minggu depan kita mengajukan eksepsi. Anda tunggu aja hari Selasa, insya Allah jam 10 saya akan mengajukan eksepsi secara terperinci satu persatu. Yang terpenting, clear tadi dengan adanya pembacaan dakwaan maka secara sah tidak ada tindak pidana pemerasan. Jadi saya kasih waktu 7 kali 24 jam untuk segera minta maaf kepada Nikita Mirzani. Ya, itu yang saya sampaikan dan ini permintaan Nikita melakukan pemerasan. Nikita dalam waktu 7 kali 24 jam segera meminta maaf kepada Nikita Mirzani karena selama ini menyatakan Nikita telah melakukan pemerasan seperti itu. Ya. Kalau pihak sana tidak mau gimana? Itu urusan nanti, urusan hukum yang akan bekerja. Ya, karena kalau kita minta supaya minta maaf itu kan urusan moral. Tapi kalau tidak mau urusan hukum yang akan berjalan seperti itu. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Minggu depan eksepsi, Anda tunggu eksepsinya seperti apa saja. Bang, poin-poin apa saja Bang yang menurut kita itu bualan Bang tadi pas? Yang dibilang ada halusinasi, contohnya bahwa terkait dengan orang yang disebutkan tadi itu ada beberapa peristiwa tindakan orang lain tapi ada di dalam dakwaan dia. Makanya Nikita heran, ini yang melakukan orang lain tapi kenapa ada di dakwaan saya? Itu yang Nikita bilang dan sebagian itu adalah tidak benar. Makanya dikatakan bahwa korban ini halusinasi. Seperti itu tadi bahasanya. Korban itu halusinasi katanya Nikita Mirzani. Bang, tadi disebutkan terkait aliran dana. Ini Nikita sendiri menyikapinya seperti apa, Bang? Nanti itu pembuktian. Gampang lah itu. Kan Nikita itu bukan orang nggak punya pekerjaan. Dia sekali live itu bisa miliaran. Bisa ratusan juta. Nanti saya bisa buktikan, itu urusan kecil lah, membuktikan pekerjaan Niki, penghasilan Niki itu urusan gampang. Yang jelas Niki bukan orang tidak punya pekerjaan. Dia sekali bisa jutaan, bahkan dia dikontrak bisa miliaran. Itu kecil lah, uang 4 miliar itu kecil daripada kontrak dia yang hampir 15 miliar dan sebagainya. Ya, percakapan menurut Niki dihapus, tapi yang terpenting bukan itu, adanya pergantian pasal. Pasal yang dilaporkan adalah pasal pemerasan 368. Sampai Nikita ditahan, semuanya pasal adalah 368 tentang pemerasan. Tapi begitu masuk dalam surat dakwaan, makanya saya katakan saya ingin mendengar. Karena begitu saya mendengar dan itu dinyatakan sah di dalam, disampaikan di dalam persidangan, maka surat dakwaan itu sah. Dalam surat dakwaan yang kedua, itu adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Tindak pidana pemerasannya sudah tidak ada, dihapus oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu selama ini laporannya adalah tindak pidana pemerasan, proses hukumnya terkait dengan tindak pidana pemerasan, berita yang berkembang terkait dengan tindak pidana pemerasan, Nikita minta 1 kali 7 jam, 7 kali 24 jam, mohon maaf, segera minta maaf. Kalau mereka yang ada di dalam dakwaan itu berarti orang yang ada dalam berkas, pasti hadir untuk persidangan. Pasti untuk persidangan. Yang merokok silakan ke pabriknya langsung aja, biar lebih banyak rokok yang diisap. Bang, di persidangan lain juga tadi merasa ada kejanggalan. Sama, Mail juga sama. Kan itu sama uraiannya, cuma beda terdakwanya. Nggak ada masalah. Jadi cukup. Makasih Bang Pami. Ketemu Selasa ya, saya bacakan eksepsi dan di dalam eksepsi semuanya kita akan buka. Oke. Saya mohon didukung, mohon sama-sama kita tegakkan kebenaran, tidak perlu kita takut ya. Terima kasih.